Warga-wargi Indonesia dimanapun berada, kali ini kita akan ngobrol santai mengenai pangan dan daya beli masyarakat yang menurun. Kita tahu bahwa daya beli itu merupakan salah satu indikator atau ukuran suatu kesehatan ekonomi suatu negara. Sebetulnya selain daya beli, ada indikator atau barometer yang lain, yaitu inflasi. Inflasi ini sering digunakan oleh pemerintah dan juga pengamat kebijakan ekonomi untuk mengukur kondisi ekonomi nasional. Jika inflasi itu semakin naik, maka dikatakan kondisi ekonomi dalam keadaan tidak baik. Karena itu, berbagai kebijakan selalu diupayakan untuk mengintervensi agar menciptakan penurunan inflasi atau menciptakan inflasi yang relatif stabil. Nah, padahal daya beli ini merupakan juga satu ukuran yang sangat penting karena banyak pihak tidak terlalu memperhatikan soal daya beli sebagai satu alat ukur kondisi ekonomi yang normal atau kondisi ekonomi yang tidak baik atau dalam kondisi yang kritis. Indonesia sejak mengalami COVID-19, memang berbagai sektor usaha, baik itu perdagangan, kemudian sektor jasa, industri, dan juga sebagian pertanian mengalami kondisi yang tidak memungkinkan untuk berjalan secara normal. Tetapi setelah COVID-19 seharusnya terjadi pemulihan ekonomi dengan baik karena situasi sudah normal kembali dan peluang untuk menjalankan roda ekonomi juga sudah terbuka luas. Namun sayangnya, momentum pemulihan atau momentum setelah COVID-19 ini terbuka, pemerintah tidak terlalu fokus untuk bagaimana bisa mengangkat atau memperkuat daya beli masyarakat. Nah, padahal faktor daya beli masyarakat ini menjadi sangat mungkin untuk bisa dilakukan. Dalam situasi tersebut, pemerintah lebih fokus kepada melanjutkan pembangunan infrastruktur yang menelan biaya triliunan rupiah. Nah, pada akhirnya, walaupun di awal tahun 2023, inflasi terus kembali naik, di mana harga beras, telur, cabai, bawang merah, bawang putih, dan berbagai kebutuhan pokok masyarakat relatif harga terus melonjak sehingga menciptakan inflasi kita di awal tahun 2023, terutama di bulan Mei Juni itu sampai menembus 5%. Nah, kemudian terjadi penurunan inflasi yang dikatakan melandai. Tetapi anehnya, warga-wargi Indonesia, bahwa meskipun inflasi kita itu turun, namun situasi pasar ini tetap sepi. Bahkan Idul Fitri, puasa dan Idul Fitri yang pada bulan April 2023 yang seharusnya bisa mendongkrak perekonomian Indonesia dan berharap agar masyarakat bisa membelanjakan dari pendapatannya untuk mengerek atau menggerakkan kembali roda ekonomi,
justru malah makin melemah. Daya beli masyarakat setelah Idul Fitri justru malah makin menurun. Meskipun inflasi juga dikatakan turun. Nah, ada apa sesungguhnya dari anomali ini? Apakah kemudian daya beli masyarakat ini yang tadi dikatakan di pasar itu sudah mulai menurun, ini merupakan tanda-tanda dari kita akan menghadapi krisis ekonomi. Karena faktor daya beli itu adalah cukup kompleks. Kenapa masyarakat tidak memiliki daya beli? Sudah pasti sumbernya salah satunya pendapatan yang semakin berkurang. Yang kedua, sudah pasti kehilangan pekerjaan. Dan juga kalaupun tetap ada pekerjaan dan memperoleh pendapatan, maka setiap rumah tangga sangat berhati-hati untuk membelanjakan sesuatu di luar dari kebutuhan prioritas. Inilah yang menjadi faktor-faktor kemungkinan penyebab daya beli masyarakat itu menurun. Jika sampai nanti akhir tahun kondisi ekonomi tetap berjalan lambat, daya beli menurun, bahkan turunnya daya beli masyarakat ini sudah merambah kepada sektor pangan, maka inilah yang harus menjadi satu kewaspadaan kita bersama. Bahwa inilah tanda-tanda satu fenomena kita memasuki fase krisis ekonomi. Karena itu seharusnya, apalagi dengan pidato nota Presiden pada tanggal 16 Agustus 2023, seharusnya yang menjadi fokus bagi pemerintah itu adalah bagaimana menggenjot daya beli masyarakat itu naik kembali, menciptakan lapangan pekerjaan supaya masyarakat yang tadinya kehilangan pekerjaan semenjak COVID-19 sampai sekarang itu memperoleh pendapatan yang cukup untuk bisa berbelanja. Dan yang ketiga yang paling terpenting adalah memberikan keleluasaan, ruang yang lebih terbuka bagi pelaku-pelaku usaha dan mempermudah perizinan-perizinan supaya tidak lagi dalam kondisi situasi ekonomi yang begitu berat sekarang ini, malah justru menciptakan peraturan-peraturan yang mencekik masyarakat dan pelaku usaha. Saya kira ini yang seharusnya menjadi prioritas yang harus dilakukan oleh pemerintah. Terima kasih. Salam perubahan.